Pada kali ini kita akan bahas mengenai konsep asam dan basa. Oke, pertama mengenai teori asam basa. Nah, teori asam basa ini ternyata ada beberapa teori ya. Jadi yang pertama di sini ada teori asam basa Arrhenius. Oke, kemudian asam itu bagaimana menurut teori ini? Jadi asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Nah, jika asam ini ionisasi maka dia bentuknya seperti ini. Pertama, jadi ada HXA. X ini adalah banyaknya atom H dalam suatu senyawa asam. Nah, kemudian dia ionisasi membentuk ion hidrogen dan sisa asamnya itu. Nah, jumlah ion H+ atau X yang di sini sebagai koefisien itu namanya adalah valensi asamnya. Dan AX- yang ini tadi adalah sisa asamnya. Contohnya, misalkan ada HCl. Nah, nanti dia jika terionisasi akan membentuk H+ dan Cl-. Nah, valensi asamnya adalah 1. Dari mana dapat 1 ini? 1 ini adalah koefisien di depan H+ ini. Jadi, atau bisa dikatakan di bagian sini kan hanya 1 ya. Nah, ketika kita jabarkan dia akan membentuk H+, 1H+ plus Cl-. Jadi, seperti yang telah dijelaskan tadi, X itu adalah valensi asamnya. Atau banyaknya atom H dalam senyawa asam tersebut. Kemudian untuk yang kedua ada H2SO4 menghasilkan 2H+ plus SO4 2-. Nah, valensinya adalah 2. Di sini karena ada 2 atom H dalam senyawa asam ini atau dalam asam sulfat ini H2SO4. Kemudian kalau basa bagaimana? Jadi menurut teori teori si Arrhenius ini, untuk basa sendiri adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, jika dia terionisasi nanti bentuknya seperti ini. MOHX MX plus XOH-. Nah, X ini adalah valensi basanya. Ini muatan dari tionnya itu yang berikatan dengan OH-. Nah, untuk NaOH contohnya di sini, dia jika terionisasi akan membentuk Na+ dan OH-. Valensi basanya 1. 1 ini dapat dari mana? Dari koefisien yang ini atau banyaknya OH dalam NaOH ini. Jadi konsepnya sama dengan teori asam tadi. Nah, BaOH 2 kali jika terionisasi akan menghasilkan Ba2+ dan 2OH-. 2 ini adalah valensi basanya. Kenapa bisa ada 2 di sini? Jadi kita akan menyamakan angka dari muatannya. Di sini 2+, di sini -1 kan. Jadi kalau kita mau menyamakan nanti di sini 2+, di sini juga harus 2-. Sehingga di sini kita taruh koefisiennya 2. Atau kalau kalian masih ingat untuk penyetaraan reaksi, di sini OH- kan banyaknya ada 2 ya. Berarti di sini kita harus melihat OH ini juga harus 2 gitu. Nah, di sini 2 kali 1 O-nya, nanti di sini juga harus 2 kali 1. Di sini O-nya kan 1, hanya 1 di sini. Jadi 2 kali 1 dapat 2. Jadi setara gitu antara ruas kiri yang ini reaksinya dengan ruas kanan produknya. Tapi ternyata si konsep untuk teori asam basa Arrhenius ini memiliki beberapa kelemahannya. Atau bisa dibilang kelemahannya itu dia hanya terbatas untuk larutan dengan pelarut air. Nah, definisi yang lebih luas itu diusulkan oleh ahli kimia yang berasal dari Denmark yang bernama Johannes Brøsted dan Thomas Lowry pada tahun 1932. Jadi teori selanjutnya itu ada yang teori asam basa Brøsted Lowry, di mana untuk asam itu adalah zat yang mendonorkan atau memberikan proton H+.
Nah, misalkan, jadi untuk bagian sebelah kiri tanda panah nanti ada sebuah senyawa asamnya. Kemudian untuk yang produknya nanti terbentuk basa konjugasi dan H+. Basa konjugasi itu adalah basa pasangan dari asam semula. Sedangkan untuk basa itu menurut teori ini adalah zat yang menerima atau akseptor proton H+. Nah, kalau asam di sini yang mendonorkan atau memberikan, sedangkan basa adalah zat yang menerima. Di sini untuk basanya di sebagian kiri tanda panah basa kan dia tadi sebagai penerima ya. Berarti di sini dia akan menerima H+ sehingga membentuk asam konjugasi. Contohnya, tadi basa konjugasi itu adalah basa pasangan dari asam semula. Kalau asam konjugasi, asam pasangan dari basa semula. Contohnya nih, nah ini sudah diberitahu mana basa, mana asam ya. Mana yang bertindak sebagai basa, mana yang bertindak sebagai asam. Kita lihat identifikasi satu-satu. NH3 di sini bertindak sebagai basa, di mana kita ketahui bahwa basa itu adalah zat yang menerima, atau yang kita bisa katakan dia miskin H+ gitu. Jadi dia harus menerima satu H+. Nah, di sini kan NH3 itu hanya 3 ya. Nah, di bagian kanan tanda panah dengan senyawa yang berbeda, kemudian di sini ada unsur-unsur dalam senyawa itu memiliki unsur yang sama dengan yang ada di sebelah kiri. Ada N, kemudian H, di sini juga ada N, kemudian H, berarti titik perhatian kita ada di dua senyawa ini. Ada NH3 dengan NH4+. Nah, di sini si basanya itu kan 3 hanya. Nah, di sini 4 gitu. Berarti dia sudah menerima gitu. Berarti karena di sini ini yang lebih miskin H dan di sini lebih banyak H, selisihnya kan 1 H+ ya. Berarti yang lebih sedikit mempunyai H itu adalah basa dan yang lebih banyak itu adalah asam. Karena asam itu bertindak sebagai pendonor. Di sini berarti basa, di sini asamnya. Kemudian untuk yang ini unsur-unsur yang terdapat dalam senyawa H2O ini yang berada di sebelah kiri tanda panah ada yang sama dengan yang di sebelah kanan. Ini H, di sini H juga, ini O, kemudian di sini O juga. Nah, kita lihat tadi asam itu yang mempunyai lebih banyak H ya. Dan pasangannya nanti adalah yang mempunyai selisih 1 H atau miskin H1, kurang hanya 1. Di sini hanya ada 2 dalam senyawa H2O ini. Sedangkan di OH- itu hanya 1. Berarti yang lebih miskin H itu adalah basa dan yang lebih banyak H-nya itu adalah asam. Sekarang kita lihat. Yang ini adalah pasangan konjugasi. Kenapa dia pasangan konjugasi? Karena di sini NH3 akan menghasilkan NH4+. Jadi ini adalah asam konjugasinya terhadap si basa ini, dan yang ini asam, dia akan terurai menjadi basa konjugasi dan di sini ada H+ gitu. Sebenarnya seperti yang ini ya. Jadi asam itu tanda panah bola-balik di sini artinya dia si reaksi yang ini bisa menjadi produk dan produk juga bisa menjadi bereaksi. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini teori asam yang kalau misalkan di sini asamnya, berarti dia akan membentuk basa konjugasi dengan H+. Nah, basa konjugasinya itu yang ini. Kemudian H+-nya yang mana? H+-nya itu sudah masuk ke sini menjadi H2O. Tadi sudah diberikan kepada OH. Begitu. Oke, mungkin nah yang ini adalah pasangan konjugasi. Kita lihat lagi contoh yang lain ya untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih lanjut. Jadi kalau misalkan contohnya cuma 1, kadang emang kurang paham gitu. Nah, spesies-spesies
atau molekul atau ion yang memiliki selisih satu proton disebut sebagai pasangan asam basa terkonjugasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi untuk teori ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sudah saya katakan tadi beberapa juga. Nah, ini ringkasannya. Molekul atau ion yang membentuk pasangan asam basa harus berbeda hanya satu H+. Dalam suatu pasangan, asam selalu memiliki kelebihan 1 H+ dari basa. Jadi, asam itu selalu lebih kaya daripada si basanya. Nah, cara mencari asam konjugasi yaitu dengan menambahkan 1 H+ kepada zat tersebut. Nah, cara mencari basa konjugasi harus dengan menghilangkan 1 H+-nya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi tadi kan NH3 itu bertindak sebagai basa ya. Kita lihat selisih dari NH3 itu, dia punya selisih asam itu dengan yang ini, NH4+. Yang ini lebih banyak asam, bertindak sebagai asam. Kemudian yang ini lebih sedikit, bertindak sebagai basa. Sehingga yang dua ini adalah pasangan konjugasi, dan yang ini adalah pasangan konjugasi juga ya. Jadi ini kan selisihnya juga satu untuk protonnya, proton H+-nya ya. Kemudian kita coba contoh yang selanjutnya. Di sini ada HCl bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan Cl-. Sekarang yang mana basa, yang mana asam? Kita lihat di bagian sini, HCl ini terdiri atas unsur H dengan Cl. Kita lihat di sini miripnya dengan yang sebelah kanan itu yang mana? Di sini yang ini kan. Nah, kita tahu asam itu yang memiliki lebih banyak H dibandingkan dengan basanya. Berarti yang kedua ini kita bisa katakan tadi adalah pasangan konjugasi. Tapi kita belum tahu nih basanya yang mana, asamnya yang mana. Yang HCl adalah asam. Kenapa? Karena HCl ini punya hanya satu, sedangkan Cl tidak memiliki H. Berarti kurang satu. Selisihnya berarti 1 H+. Sehingga Cl ini akan bertindak sebagai basa. Kemudian yang H2O dengan H3O merupakan pasangan konjugasi juga. Yang bertindak sebagai asam di sini, ingat, yang mempunyai lebih banyak H. Berarti H3O ini punya lebih banyak H dibandingkan dengan H2O. Sehingga H3O+ adalah asam dan H2O adalah basa. Oke, selanjutnya ini ada teori asam basa Lewis. Jadi syaratnya di sini kalian harus bisa membuat struktur Lewisnya nanti ya. Nah, menurut teori ini, asam adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron bebas untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, atau bisa dikatakan asam ini adalah akseptor elektron atau elektrofil. Untuk basanya adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Jadi, asam itu yang menerima dan basa yang memberikan. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ada NH3 bereaksi dengan BF3 menghasilkan BF3NH3. Nah, di sini pertama-tama kita buat struktur Lewisnya dulu. Struktur Lewisnya sudah terbentuk di sini. Nah, yang bertindak sebagai asam di sini yang mana? Di sini kan ada elektron bebas nih. Ya, yang N ini NH3 ini memiliki elektron bebas, berarti dia akan memberikan elektron bebas ini kepada BF3 untuk digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sehingga nanti terbentuk produk yang ini. Sehingga di sini BF3 akan bertindak sebagai penerima ya. Nah, NH3 itu sebagai pemberi. Otomatis NH3 ini adalah basa dan BF3 itu adalah asam. Jadi BF3 ini sebagai penerima, tadi ingat penerima. Jadi di sini dia sebagai asam,
dan NH3 itu sebagai basa. Oke. Nah, ikatan yang terbentuk di sini adalah ikatan kovalen koordinasi. Contoh selanjutnya. H+ plus H2O menghasilkan H3O+. Kita buat dulu struktur Lewisnya. Nah, di sini ada H+ dengan H berikatan dengan O, kemudian H berikatan dengan O, ada elektron bebas. Berarti dia akan memberikan elektronnya kepada asam atau H+ ini. Dia bertindak sebagai penerima kan asam. Otomatis H+ ini asam dan H2O ini adalah basanya. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk teori asam basa ya. Ada 3. Oke, terima kasih.